Suatu kala jauh di negeri Prancis, hiduplah seorang pangeran tampan yang tinggal di istana megah. Meskipun dia punya segalanya, pangeran ini sangat kejam dan egois. Dia membebankan pajak yang tinggi pada rakyatnya. Dan pada saat berpesta dengan orang-orang hebat, datang seorang nenek tua yang mencari perlindungan dari badai. Sebagai hadiahnya, dia menawarkan mawar merah pada pangeran. Namun, pangeran malah menghina pemberiannya. Kemudian nenek tua itu berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Pangeran mencoba meminta maaf, tapi sudah terlambat. Pangeran kemudian dikutuk menjadi makhluk yang mengerikan dan mengutuk istana serta yang ada di dalamnya. Hari berubah jadi tahun. Pangeran dan pelayannya sudah terlupakan, tapi mawar yang dimilikinya adalah mawar sihir slur. Jika pangeran dapat belajar mencintai dan cintanya terbalaskan pada saat kelopak mawar yang terakhir terjatuh, maka kutukannya akan hilang. Dan jika tidak, maka dia akan terkutuk selamanya. Tahun-tahun berlalu, pangeran merasa putus asa karena wanita mana sih yang akan mencintai pangeran yang sangat mengerikan. Singkat cerita, di sebuah desa tinggal seorang perempuan cantik bernama Bella. Dia dikatakan perempuan aneh oleh yang lainnya karena dia suka membaca dan bercita-cita jadi orang pintar. Lalu datang dua orang pemuda yang bernama Gaston dan sahabatnya Lipau. Gaston ini mengklaim Bella calon istrinya, namun Bella menolaknya seluruh. Bella tinggal berdua dengan ayahnya karena ibunya telah meninggal, dan hari ini ayahnya akan pergi ke kota. Bella meminta dibawakan bunga mawar yang seperti dalam lukisan. Setelah ayahnya pergi, Bella keluar untuk mencuci pakaian, namun pakaiannya malah ditumpahkan karena warga marah melihat Bella mengajari seorang anak belajar membaca. Di sisi lain, ayahnya yang sedang dalam perjalanan terhadang oleh pohon yang tumbang. Kemudian dia memilih jalan yang belum pernah dia lewati. Tapi anehnya, jalan tersebut seperti sedang musim salju dan banyak serigala yang mengincarnya. Sialnya kereta yang ditumpanginya terlepas dan dia terjatuh, namun berhasil kembali menunggangi kudanya. Para serigala itu tetap mengejarnya dan sampai di istana Pangeran Beast. Lalu dia masuk dan melihat banyak makanan di meja. Dia memakannya sampai habis, sampai datang sebuah cangkir yang bergerak sendiri dan berbicara padanya. Ayah Bella terkejut dan pergi keluar istana. Dan sebelum pulang, dia teringat mawar yang dijanjikan untuk Bella. Dia memetik mawar di taman istana tanpa izin. Kemudian muncul Pangeran Bis mengejutkan ayahnya Bella. Kudanya yang ketakutan berlari untuk pulang ke rumahnya sendiri. Dan kalian tahu apa yang terjadi pada ayahnya Bella? Kita lihat saja nanti ya, Slur. Kudanya ayah Bella telah sampai di rumah dan Bella menanyakan keberadaan ayahnya karena pasti terjadi sesuatu pada ayahnya. Bella meminta diantarkan kembali ke tempat ayahnya sekarang. Lalu mereka telah sampai di kerajaan dan Bella memberanikan diri masuk ke istana dengan membawa lilin dan menelusuri suara ayahnya. Akhirnya ketemu Slur. Ternyata ayahnya dikurung karena telah mencuri bunga mawar. Dan ia ingin menggantikan ayahnya karena dialah yang meminta mawar itu. Saat Pangeran Bis memperlihatkan dirinya, Bella sangat terkejut. Namun dia mencoba tenang dan meminta waktu untuk sekedar berpamitan pada ayahnya. Saat berpelukan, Bella mendorong ayahnya dan sekarang dialah yang dikurung. Ayahnya kemudian diusir oleh Pangeran Bis. Keesokan harinya, Bella dibebaskan oleh sebuah lilin dan Bella pun sangat terkejut. Kemudian datang sebuah jam antik dan mereka akan mengantarkan Bella ke kamar barunya. Mereka menjelaskan bahwa Bella boleh berkeliling ke seluruh istana kecuali ke menara bagian barat. Sesampainya di kamar, Bella mendapatkan kamar yang mewah dan dia melihat sebuah kemoceng yang lagi membersihkan kamar. Lemarinya pun bisa bergerak dan berbicara seperti yang lain. Wih, kok bisa ya? Ya bisalah.
Wong itu adalah manusia yang lagi kena kutukan, Lur. Kembali ke ayahnya Bella. Dia sekarang menemui Gaston untuk meminta pertolongan. Gaston yang berharap pada Bella bergegas untuk menolong Bella dan meminta ditunjukkan kemana arah jalannya. Di kerajaan, para perabot sedang mempersiapkan makan malam untuk Pangeran Beast dan Bella. Karena mereka percaya bahwa Bella bisa mematahkan kutukan yang terjadi. Lalu pangeran mengajak Bella makan malam, tapi malah Bella tolak. Pangeran pun marah karena Bella menolak makan malam dengannya. Berbarengan dengan itu, satu kelopak mawar pun terjatuh. Bella kini berusaha kabur, tapi sebuah teko dan cangkir datang menenangkan Bella. Dan kemudian Bella keluar untuk makan malam. Setelah makan malam, Bella bertanya tentang Menara Barat. Namun si teko malah menyuruhnya untuk istirahat, Lur. Bella yang penasaran memberanikan diri untuk pergi ke Menara Barat dan melihat ada sebuah mawar di dalam gelas kaca yang sebagian kelopaknya udah pada jatuh. Bella kemudian dikejutkan dengan kedatangan Pangeran Beast yang sangat marah karena takut terjadi sesuatu pada mawarnya yang menentukan nasib mereka. Karena ketakutan, Bella kabur menunggangi kudanya dan di perjalanan Bella dikepung oleh serigala dan saat akan diterkam, Bella diselamatkan oleh Pangeran Beast. Habis itu, karena terluka parah, Bella membawanya untuk kembali ke istana. Di sisi lain, ayahnya yang sedang menuju istana bersama Gaston. Di situ ayahnya Bella berkata bahwa dia tak akan membiarkan Bella menikah dengan Gaston. Sontak Gaston sangat marah dong dan memukul ayahnya Bella sampai pingsan. Dia membiarkan ayahnya Bella terikat di hutan agar jadi mangsanya serigala. Dan juga agar gak ada lagi penghalang dirinya untuk menikahi Bella. Pangeran Beast kini telah kembali ke kamarnya. Dia lagi diobatin nih sama Bella. Namun malah marah-marah karena kesakitan. Kemudian Bella membiarkan dia istirahat. Para perabotan mengucapkan terima kasih pada Bella dan merasa bersyukur. Dan for your information, Slur, ayahnya Bella ternyata telah diselamatkan oleh seorang perempuan yang bernama Agatha. Singkat cerita, Pangeran Beast dan Bella telah akrab dan sangat dekat. Dia diperlihatkan ke perpustakaan istana dan boleh membaca buku mana saja. Bella sangat kagum dengan semua yang ada di ruangan itu. Kemudian Bella dan Pangeran jalan-jalan keluar istana, makan malam bersama sambil baca buku dan berdansa bersama Pangeran Beast. Suatu waktu saat setelah berdansa, Pangeran Beast akan menyampaikan perasaannya. Namun keburu teringat ayahnya Bella dan berkata kau pasti rindu padanya. Dan tentu saja dong, Bella menjawab sangat rindu. Mendengar hal itu, Pangeran Beast menunjukkan cermin ajaib yang dapat melihat keadaan ayahnya. Saat itu ayahnya sedang disiksa oleh warga. Sontak Pangeran Beast menyuruh Bella untuk menyelamatkan ayahnya. Bella juga disuruh membawa cermin ajaib agar dapat melihat Pangeran Beast. Lalu Bella pergi menunggangi kudanya. Dan Pangeran Beast serta para perabotan sedih karena kepergian Bella. Bella sampai tepat waktu. Ternyata ayahnya akan dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Lalu Bella memperlihatkan Pangeran Beast yang ada di cermin ajaib itu. Gaston dan yang lainnya terkejut. Namun hal itu malah membuat Gaston dan warga bergegas untuk membunuh Pangeran Beast. Bella lalu dimasukkan ke kereta kuda bersama ayahnya. Para warga yang dipimpin Gaston akan pergi mencari kerajaan itu untuk membunuh Pangeran Beast. Sampai di istana, mereka diserang oleh para perabotan. Di sisi lain, Bella berhasil kabur dari kereta kuda itu dan bergegas ke istana untuk menyelamatkan Pangeran Beast. Gaston yang menemukan pangeran langsung menembaknya. Saat Gaston akan memanah, ternyata anak panahnya diambil oleh Bella dan dipatahkan.
Pangeran Beast yang melihat Bella kembali langsung bergegas menyerang Gaston. Gaston kemudian turun namun dia malah mengambil kembali pistolnya. Pangeran Beast yang terkena tembakan mulai tak sadarkan diri. Dan saat-saat terakhirnya, Pangeran Beast berkata ini terakhir kalinya Beast melihat Bella. Berbarengan dengan itu, kelopak bunga terakhirnya jatuh dan Bella mengungkapkan perasaannya. Penyihir kemudian menarik kutukan itu dan Pangeran Beast menjadi pangeran tampan kembali. Begitupun dengan semua yang menjadi perabotan, mereka kembali ke wujud manusianya. Dan setelah itu, film pun berakhir.